bentuk dari handle transmisi dari Volvo FM400 yang terbaru ya. Jadi kemarin sempat kita bahas video ini dengan Bang Baron ya, Bang Baron 99, dan udah dijelasin beberapa item ya. Dan jadi di video kali ini aku akan mengulas ulang agar kalian lebih paham ya, lebih paham dan lebih mengerti apa sih sebenarnya fungsi dari handle transmisi dari Volvo FM400 yang terbaru ya. Agak sana, jadi kita tutup aja. Di situ ada R, N, A dan M ya. Nah, jadi kalau untuk R sendiri itu adalah speed mundur ya teman-teman. Nah, untuk R sendiri itu adalah speed mundur. Jadi kalau seandainya kita posisikan warna putih yang ada di sini, yang ini ya, ini adalah garis petunjuk ya untuk kita memposisikan transmisinya itu ya. Maksudnya memposisikan, kita mau diposisikan kemana ya. Maksudnya kalau kita pencetnya, kita posisikan ke R berarti dia dalam posisi mundur. Kita kembalikan ke netral, di posisi ke N berarti posisi netral. Kemudian kalau kita ingin ke manual, kita tarik saja ke manual sini ya. Kalau mau ke matic ya tinggal kita taruh ke matic. Garis-garis ini yang akan menunjukkan kita ya kalau speed itu berada di huruf yang mana ya. Nah, kemudian ini ada, kalau seandainya kita menggunakan speed manual teman-teman, di sini ada tombol juga ya untuk menambah transmisi ya, maksudnya menambah transmisi. Jadi kalau seandainya kita menggunakan speed manual, jadi kita menambah speednya itu menggunakan ini ya teman-teman. Jadi kita tambah, di atas ini adalah plus ya, plus, dan di bawah sini adalah min. Nah, begini ya. Jadi di atas ini adalah plus, di bawah ini adalah min. Agak kurang jelas ya soalnya mepet ya aku posisinya di Nah, ini ada nambah. Jadi kalau kita mau nambah, kita pencet yang atas ini. Kita pencet ini. Kita pencet. Kalau kita mengurangi, kita kurangi begini. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk matic, kalau untuk matic kita pencet lagi ya. Kalau kita mengembalikan, kita pencet. Nah, kenapa kita harus pencet tombol di bawah ini? Karena supaya lebih kelihatan halus ya. Jadi buat teman-teman nanti tipsnya, kalau seandainya saya di salah satu perusahaan, jangan lupa kalian selalu pencet ini ya. Ada sebagian memang kalau kita nggak pencet sebenarnya nggak masalah ya, cuman kalau nggak dipencet agak kasar ya suaranya. Jadi biar kelihatan lebih halus dan lebih lebih kayak kita tuh benar-benar berpengalaman lah. Nah, jadi kita pencet ya. Nah, kita pencet ini. Jadi kelihatan lebih lebih halus ya, halus dalam pengoperasian ya. Jadi kita tuh ada kesannya tuh bahwa kita tuh nggak begitu kasar menggunakan unit. Jadi kita menggunakan tombol ini. Ini namanya tombol lock button ya. Kalau bahasanya juga tombol lock button atau tombol lock, atau untuk memisahkan, untuk memindahkan itu bisa. Jadi kalau mau pindah ke R kita pencet R, kalau mau netral. Dan ini ada lagi tombol ini untuk fungsinya untuk merilis ya, maksudnya merilis begini. Dan jadi kalau posisi parkir unit itu kan, kita kalau posisi seperti ini kan mengganggu sekali ya, kayak gimana gitu kan. Jadi ini bisa kita turunkan transmisinya ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau naikkan ya kita pencet lagi teman-teman. Nah, sebenarnya bisa juga kalau kita mau tarik langsung seperti ini ya kan. Kalau kita pencet itu lebih halus ya teman-teman ya. Jadi lebih kelihatan ya, itu tadi bilang lebih kelihatan, kita lebih halus, dan ya ini akan lebih awet ya teman-teman kalau kita pencet juga ya. Nah, kalau kita pencet kan lebih halus, dia lebih ringan dia teman-teman. Nah, kita tarik juga lebih ringan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah EP, ini adalah power mode ya, kalau bisa dibilang power mode ya. EP, E itu ekonomis, P itu power. Jadi pada saat kita kosongan ya kan, pada saat kita sebelum memuat material itu, kita otomatis mode ini berada di
E ya, ada E. Nanti kita juga ke layar ya, maksudnya kita jelaskan di sini dulu. Ini di E itu pasti ekonomis dia, maksudnya bukan pasti ekonomis ya, maksudnya ekonomis karena kosongannya kita menggunakan ekonomis. Nanti kalau seandainya kita sudah melakukan loading dengan material ya sembarang lah, mau batu bara atau OB, kita menggunakan P ya, baru kita pencet. Nah kita udah P, dan di sini ada beberapa P, ada P dan P plus ya, kita bisa memilihnya nanti kita pakai P atau P plus. Nah gitu teman. Dan di belakang sini ada juga tombol ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ada tombol warna L di sini. Ini tombolnya, ini tombol emergency ya, emergency untuk misalnya kalau transmisi ini nggak bisa digunakan nih, error semua nih dari manual atau dari matic atau manualnya itu mengalami suatu kerusakan, ini ini tinggal dipencet ini baru dimainkan ini ya. Nah, antara ini tapi dalam posisi kita maju atau kita mundur ke kita mainkan seperti ini, maka dia akan muncul ya di satu layar di situ ya teman-teman. Sedikit penjelasan ya dari transmisi di sini. Jadi kita coba kita ke layar ya teman-teman. Oke guys, ini kita sudah di layar monitor ya atau display ya. Nah di sini ada, kalau seandainya posisi N ya teman-teman, di posisi N seperti ini. Nah ini kan posisi N nih, jadi di monitor itu akan muncul huruf N seperti ini ya, jadinya seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita dorong ke R ya, kita pencet lagi. Nah seperti ini, kita pencet seperti ini, kita dorong ke R, maka dia akan muncul yang namanya R1 ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita mau nambah ke R3, ke R2 atau ke R3 atau ke R4, jadi kita tinggal pencet yang di sini ya teman-teman. Nah di sini kita pencet di sini. Itu kita pencet selama 4 kali, 1 ya, 3 kali ya, 1 2 3 ya. Nah jadi dia udah ke R4 ya teman-teman. Nah kita kembalikan lagi ya, sama kita kalau menguranginya ya, seperti ini kita kurangi dengan kita pencet tombol yang di bawahnya tadi. Nah seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke posisi netral ya teman-teman. Jadi kalau kita ke posisi netral, kembali lagi ke N lah, N1. Kemudian di N sendiri, di N ini sendiri bisa juga ditambah jadi N2 ya. Jadi pada saat kita ngedam menggunakan N2 ini agak sedikit bertenaga ya, dampingnya ya teman-teman. Nah kemudian kita kembalikan lagi, kita tarik ke posisi matic ya, matic. Nah di sini udah ke speed 3 ya teman-teman. Nah kita di automatic sekarang. Nah bisa kalian lihat sendiri, di situ ada tulisannya A dan ada gambar transmisinya 3 ya. Nah jika kita mau kurangi, bisa kita salah berada terlalu. Tapi kalau pas jalan ya baru bisa ya, kalau berhenti nggak bisa ternyata teman-teman ya. Jadi ada kayak model tombol di sini. Nah itu filternya nyala. Jadi kalau seandainya ke posisi manual, kita tinggal tarik lagi ke belakang teman-teman. Ngeloknya ketiga ya teman-teman, seperti ini ke manual ya teman-teman. Nah untuk power mode-nya sendiri atau mode yang ini kita pencet sekali dia akan muncul P ya teman-teman. Oke. Kita pencet 2 kali, ini P plus ya. Oke. Jadi ini udah kembali ke 1 ya. Nah, kita mau maju ya kita tinggal gas ya, kalau maju kita lepaskan pasti. Jadi sebelum kita maju, kita ini kan tracking wheelnya masih aktif nih. Jadi sebelum kita sebelum kita lepaskan dulu, kita maju. Itu maju. Tapi kita nggak boleh terlalu jauh ya, karena kalian cukup paham aja ya maksudnya itu ya. Oke guys, itu tadi ya beberapa penjelasan ya dari shift lever transmisi ya dari Volvo FM 400 seri terbaru ya. Jadi sekian dulu ya video ini teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-teman, dan
kalian yang saat ini lagi tes, saya doakan semoga kalian lulus dan bisa bergabung di salah satu perusahaan yang memang betul-betul kalian inginkan. Oke, sampai jumpa.